Film ini berkisah tentang perjalanan Yuan Tianggang. Saat masih kecil, Yuan Tianggang dianggap monster karena siapapun yang berdekatan dengannya akan tewas. Dia kemudian dilatih oleh pamannya yang tak percaya takdir langit. Setelah dewasa, Yuan Tianggang menjadi pembunuh bayaran dan peramal. Setelah itu, dia bergabung dengan pasukan pembunuh yang melayani kekaisaran yang bernama Buliang Ren. Film diawali dengan memperlihatkan lembah Legion Rahasia. Saat itu, lembah Legion Rahasia diserang oleh penyihir. Semua murid dihabisi, termasuk paman Yuan Tianggang. Saat itu, Yuan Tianggang sedang keluar lembah. Jadi dia selamat, namun saat kembali, dia tak menemukan satu orang pun di lembah. Yang ia temukan hanya batu nisan mereka. Yuan Tianggang kemudian berkelana dan menjadi pembunuh bayaran. Dia sampai di kota Mantau. Di kota itu, Yuan Tianggang bertemu dengan Asina. Asina adalah seorang agen wanita yang menyamar jadi pemilik penginapan. Asina meminta agar Yuan Tianggang menghabisi Jenderal Zhang. Saat itu, Jenderal Zhang kalah perang dan anak buahnya banyak yang ditahan musuh. Yuan Tianggang pun melaksanakan tugasnya. Di istana, Kaisar menerima laporan kalau Jenderal Zhang tewas di tangan pemberontak. Kaisar kemudian menanyakan apakah mereka sudah menemukan pedangnya. Namun, pejabat kerajaan mengatakan mereka belum menemukannya. Setelah melaksanakan tugasnya, Yuan Tianggang kembali ke penginapan. Asina mengatakan tugasnya sudah selesai, jadi dia akan menutup penginapan tersebut. Setelah itu, Asina meminta agar Yuan Tianggang meramal dirinya. Yuan Tianggang mengatakan dia akan dibunuh dalam waktu 10 hari. Keesokan harinya, Asina meninggalkan penginapan. Pada malam harinya, Asina menyelinap masuk ke rumah Gubernur Li Yuan. Dia berniat untuk menghabisi Gubernur Li Yuan untuk balas dendam. Karena ayahnya tewas saat berperang dengan sang gubernur. Namun dia ketahuan. Dia berusaha untuk melarikan diri. Namun dia berhasil dikalahkan oleh Li Chunfeng. Asina kemudian ditangkap. Saat akan dieksekusi, dia diselamatkan oleh Yuan Tianggang. Setelah itu, Asina melukai Gubernur Li Yuan. Yuan Tianggang kemudian membawanya kabur. Namun mereka terkepung. Asina menghadapi para prajurit. Sedangkan Yuan Tianggang menghadapi Li Chunfeng. Li Chunfeng tak sanggup mengalahkan Yuan Tianggang. Setelah itu, Yuan Tianggang menyuruh Asina pergi dan menunggunya di luar kota. Li Chunfeng kemudian meminta agar menghentikan pertarungan. Ternyata, paman Yuan Tianggang dan guru Li Chunfeng adalah saudara seperguruan. Yuan Tianggang mengatakan kalau gubernur masih hidup. Yuan Tianggang kemudian berusaha mengobati Gubernur Li Yuan. Namun gubernur masih belum sadar. Setelah itu, Li Chunfeng menunjukkan pada Yuan Tianggang sebuah pedang. Pedang tersebut bernama Dragon Abyss. Menurut legenda, pedang tersebut dapat membantu seorang raja menguasai dunia. Pedang tersebut banyak yang mengincarnya. Pedang itu sebelumnya dititipkan pada paman Yuan Tianggang. Namun tak lama kemudian, lembah Legion Rahasia diserang, dan paman Yuan Tianggang tewas. Saat Li Chunfeng dan gurunya datang, mereka sudah terlambat. Yang mengubur murid-murid dan sang paman saat itu adalah Li Chunfeng dan gurunya. Dari ilmu sihir yang digunakan, guru Li Chunfeng menduga yang menyerang adalah Sekte Disa. Yuan Tianggang mengatakan dia pernah bermimpi duduk di atas batu. Batu tersebut terus memanggilnya. Li Chunfeng mengatakan batu tersebut adalah Stark Moon. Menurut legenda, batu tersebut dapat menyelamatkan orang yang terluka parah. Menurut Li Chunfeng, Gubernur Li Yuan adalah putra surgawi yang dapat menghentikan kekacauan. Di tempat lain, Asina menemui penasehat kaisar yang bernama Yuan Siji.
Ternyata, penasehat kaisar ini adalah penyihir yang dulu menyerang lembah Legiun Rahasia. Asina meminta agar si Ji membantunya membebaskan Yuan Tianggang. Asina mengira Yuan Tianggang ditangkap oleh gubernur. Mereka kemudian menuju rumah gubernur Li Yuan. Namun, tak ada siapapun di sana. Yuan Siji kemudian melakukan ritual untuk mengetahui posisi Yuan Tianggang. Mereka akhirnya mengetahui posisi Yuan Tianggang. Yuan Tianggang ternyata pergi bersama Li Chunfeng ke Gunung Qi. Mereka mencari batu Stark Moon untuk mengobati gubernur Li Yuan. Menurut mimpi Yuan Tianggang, batu tersebut berada dalam gua di Gunung Qi. Setelah sampai, mereka segera mencari batunya. Setelah menemukannya, segera sang gubernur ditidurkan di atas batu tersebut. Namun tiba-tiba datang Asina bersama Yuan Siji. Asina sangat terkejut melihat Yuan Tianggang bersama Li Chunfeng. Apalagi setelah tahu kalau kedatangannya ke sana untuk menyelamatkan gubernur Li Yuan. Setelah itu, Asina meminta agar Yuan Siji menghabisi gubernur saja. Yuan Siji kemudian menghabisi anak buahnya sendiri dan mengubahnya jadi prajurit mayat hidup. Li Siming menanyakan siapa sebenarnya mereka. Yuan Siji mengatakan dia adalah pimpinan sekte Disa. Mendengarnya, Yuan Tianggang pun sangat marah. Dengan pukulannya, dia mulai menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun, mayat hidup tersebut sulit untuk dikalahkan. Karena mereka tak bisa mati. Melihat pertarungan tersebut, Asina berniat untuk pergi. Namun, Yuan Siji memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Asina. Asina pun bertarung dengan anak buah Yuan Siji. Karena tak dapat membunuh para prajurit mayat hidup, Yuan Tianggang berinisiatif menyerang Yuan Siji. Karena dia yang mengendalikan mayat hidup tersebut. Namun, dengan sihirnya, Yuan Siji dapat menyerang mental Yuan Tianggang. Yuan Tianggang pun tak berdaya. Melihatnya, Asina menyerang Yuan Siji. Sihir Yuan Siji pun berhenti, Yuan Tianggang selamat. Namun, Asina tewas dihabisi Yuan Siji. Setelah itu, Yuan Siji pergi dan membawa pedang Dragon Abyss. Tak lama kemudian, Gubernur Li Yuan sadar kembali. Yuan Tianggang kemudian membawa jenazah Asina pergi. Di istana, Yuan Siji menyerahkan pedang Dragon Abyss kepada ayahnya, Yuan Dayu. Setelah itu, Yuan Dayu berencana menyerahkan pedang tersebut kepada kaisar. Karena kaisar sudah lama mencari pedang tersebut. Namun, Yuan Siji tak setuju. Yuan Siji berencana menggunakan kekuatan pedang tersebut untuk merebut tahta. Mendengarnya, Yuan Dayu sangat marah. Namun, Yuan Siji malah menghabisi ayahnya sendiri. Setelah itu, Yuan Siji menuju istana kekaisaran. Di sana dia menahan kaisar di kamarnya. Setelah itu, dia mengambil alih pemerintahan. Gubernur Li Yuan memulai peperangan dengan pemerintahan Yuan Siji. Peperangan pun terjadi di mana-mana. Gubernur Li Yuan selalu memperoleh kemenangan. Saat itu, kota Chang'an jadi pusat pemerintahan Yuan Siji. Gubernur Li Yuan kemudian memerintahkan Li Siming untuk menyerang kota Chang'an. Di istana, Yuan Siji mengadakan pesta dengan pejabat kerajaan. Saat itu, Yuan Tianggang datang ke sana. Yuan Tianggang kemudian menantang Yuan Siji untuk bertarung. Seperti sebelumnya, Yuan Siji menghabisi prajuritnya dan mengubahnya jadi pasukan mayat hidup. Tapi saat itu, Yuan Tianggang datang sudah dengan persiapan yang matang, berbekal pertarungan sebelumnya. Hingga dengan mudah dia dapat mengalahkan pasukan mayat hidup. Dia lalu menyerang Yuan Siji. Yuan Siji pun tewas. Sementara itu, pasukan Li Simin sudah mengepung di luar istana. Mereka menunggu komando untuk menjebol gerbang istana. Tiba-tiba, gerbang terbuka, muncul Yuan Tianggang membawa kepala Yuan Siji. Tapi tak lama kemudian, Yuan Tianggang pingsan. Dalam pingsannya, dia bertemu Asina.
Asina berterima kasih karena dia pernah menolongnya. Saat bangun, Yuan Tianggang sudah berada di istana. Setelah itu, Yuan Tianggang kembali ke lembah Legiun Rahasia. Dia kemudian diangkat oleh Kaisar untuk memimpin Buliangren, organisasi pembunuh yang bekerja langsung di bawah Kaisar. Kaisar saat itu menyerahkan pedang dragon abis pada Yuan Tianggang dan memintanya untuk mencari orang berbakat sebagai penggantinya. Film pun selesai.